immatul al-mawjuduna al-ma'lumuna alladzi lahum sultanun wa qudratun. Adapun keimaman yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati mereka adalah imam yang wujud, eksis, nampak keberadaannya, yang mana mereka memiliki kekuasaan dan kemampuan. Amma man kana ma'duman aw la qudrata lahu ala syai'in aslan falaysa dakhilan fi ma amara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'atil wulati. Adapun orang atau imam yang tidak wujud keberadaannya dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun, maka tidak termasuk di dalam apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari hal mentaati amir. Keenam, Imam Asy-Syaukani penulis Nailul Autar berbicara mengenai wilayah Islam, dan yang anehnya pada kitab Mukhtasar Al-Jama' wal Imamah pada halaman 26, nukilan terakhir Imam Asy-Syaukani mengapa tidak diterjemahkan. Wa idza suri'a hadza li salasatin yakuna bi falati minal ard aw yusafiruna, dan jika membentuk mengangkat pemimpin disyariatkan bagi 3 orang yang berada di permukaan bumi atau mereka sedang bepergian, fasar'iyatuhu li'adadin aksara yaskununa al-qura wal amsar wa yahtajuna lidaf'il tadzalim wa faslil takhasum aula wa ahra. Maka pensyariatannya pun bagi bilangan-bilangan yang banyak di mana mereka manusia bertempat di desa-desa dan di kota-kota, di mana juga mereka membutuhkan atau menghentikan kezaliman-kezaliman dan atau memisahkan pertikaian-pertikaian, tentunya membentuk keimaman itu lebih utama untuk diwujudkan. Wa fi dzalika dalilun liqauli man qala, maka alasan di atas adalah dalil bagi orang yang berpendapat innahu yajibu 'alal muslimin nasbul a'immati wal wulati wal hukam. Sesungguhnya lah wajib atas kaum muslimin untuk membentuk keimaman, kedaulatan wilayah dan pemerintahan. Namun selama ini mangkulannya selalu diplesetkan pada makna yang tidak sambung atau tidak menyambung, yaitu al-a'immati wal wulati wal hukami diartikan al-immati keimaman, wal wulati kepengaturan, dan wal hukami yaitu juru hukum. Kemudian selanjutnya adalah Imam Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini di dalam kitabnya Hiyasul Umam fi Tiyasil Zulmi. Al-Babul Awal, bab pertama, bi ma'nal imamah wa wujubin nasbil a'immah wa qadatil ummah, tentang makna keimaman, kewajiban mendirikan keimaman serta kepemimpinan umat. Al-imamatu riyasatu tammah wa zu'amatun amah tata'allaku bi khassati wal ammah fi muhimmatid din wad dunya. Keimaman adalah kepemimpinan yang sempurna dan pemimpin yang bersifat umum, baik berkenaan dengan hal yang khusus maupun yang umum di dalam hal urusan kepentingan agama dan dunia. Mutazamminuha hifdzul hauzah wa ri'ayatur ra'yah wa iqamatud da'wah bil hujjati was saif. Termasuk di dalamnya adalah menjaga kepemilikan dari perampasan dan mengurus rakyat, menegakkan dakwah baik dengan hujjah maupun dengan pedangnya. Wa kafal khaif wal haif wal insafu lil mazlumina minaz zalimin wastifa'il huquqi minal mumtani'in wa ifa'uha 'alal mustahiqin. Kemudian juga keimaman mencegah ketakutan dari musuh dan ketidakadilan. Kemudian memberikan keadilan bagi yang teraniaya dari yang penganiaya, mengumpulkan hak-hak dari orang yang mencegah, misalnya zakat dan lainnya, dan memberikannya, mengembalikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian selanjutnya adalah Imam Al-Qurtubi dengan kitab Al-Jami'u lil Ahkamil Quran. Wa qala Al-Qurtubi mubinan maksudil imamah. Berkata Imam Qurtubi menjelaskan tentang maksud tujuan didirikannya keimaman. Wal imamatu mansibun lidaf'il aduwi wa himayatil baiza wa suddil khalal wa istikhraji al-huquqi wa iqamatil hudud wa hibayatil amwal li baitil muslimin wa qismatuha ala ahliha. Tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 271. Dan berkata Imam Al-Qurtubi menjelaskan maksud tentang keimaman, dan keimaman didirikan untuk menolak musuh dan menjaga wilayah, mencegah keguncangan, mengeluarkan hak-hak, menegakkan hudud, mengumpulkan harta baitul muslimin, dan membagikannya kepada ahlinya, yakni orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian
Imam As-Suyuti, penulis kitab Tarikhul Khulafa. Kalau kita membaca kitab tersebut, maka dalamnya membahas tentang sejarah Khalifah Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayyah, dan dinasti Bani Abbasiyah, yang mana mereka semua berkuasa dalam keamirannya. Dan bagi mereka yang tidak berkuasa, maka keamirannya tidaklah dianggap. Kemudian Dr. Abdul Qasim Al-Bashali, penulis kitab Al-Bai'ah Ahkamuha wa Mazamin, pada halaman 12. Dalam hal ini saya belum mendapatkan kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun secara umum, semua pembicaraan mereka tentang amir adalah amir yang berkuasa. Dan kalau dirinci di sini, maka tulisan ini bisa beratus-ratus halaman. Intinya, benarlah pernyataan murid Syekh Al-Albani, yakni Syekh Ali Hasan Al-Halabi, di dalam kitabnya Al-Bai'ah Baina Sunnah wal Bid'ah Inda Jama'atil Islamiyah. Beliau mengatakan sesungguhnya semua pembicaraan orang-orang terdahulu dari kalangan ahli ilmu, yakni ahli hadis dan ahli fikih, berkisar pada baiat kepada seorang khalifah kaum muslimin. Tidak seorang pun dari mereka sesuai dengan penelitianku berpendapat kepada baiat-baiat istisnaiyah yang diberikan kepada bukan pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang berpendapat selain ini, maka wajib baginya untuk menunjukkan dalil. Namun, yang mewajibkan baiat kepada seseorang yang tidak memiliki kekuasaan dan wilayah adalah Syekh Dr. Shadiq Amin pada halaman 27, yang dengan hujjah Imam Syafar dan baiat Aqabah dijadikan kesimpulan oleh Pak Khalil, meninggalkan atau dengan menyelisihi semua kitab-kitab ulama rujukan di atas. Singkatnya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pertanyaannya adalah, adakah isi jenis baiat Aqabah diberikan kepada khalifah setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Jawabnya tidak. Dan untuk lebih jelasnya, silakan lihat Musnad Ahmad bin Hanbal tentang baiat Aqabah. Lantas saya bertanya, siapakah sebenarnya Syekh Dr. Shadiq Amin ini? Ia tidak dikenal di kalangan para ulama karena nama itu tidak pernah wujud. Dan setelah saya bertanya kepada beberapa murid-murid dari ulama Saudi, mereka tidak pernah mendengar siapakah Syekh Dr. Shadiq Amin ini. Artinya, dia menulis kitab dengan nama samaran, atau dia takut bila diketahui jati dirinya. Baik, kalau dikatakan dia adalah ulama sunnah, maka saya dengan kerendahan hati pada saat ini meminta biografi lengkapnya. Dan saya telah mengecek di berbagai situs internet di Timur Tengah, ternyata nama ini menjadi favorit di kalangan Ikhwanul Muslimin Mesir. Ternyata betul informasi yang saya dapatkan bahwa nama sebenarnya adalah Dr. Abdul Azam, salah satu pembesar Ikhwanul Muslimin yang meninggal terkena bom di Afghanistan, dan di Indonesia Ikhwanul Muslimin jelma menjadi PKS, Partai Keadilan Sejahtera.